Makanya saat kita memberikan pekerjaan ke orang yang gak ada backgroundnya, ya inilah yang terjadi gitu. Transparansi Internasional udah berkata bahwa ini sebenarnya rawan banget untuk terjadi korupsi dari program ini. Jadi dugaan korupsi itu udah ada di Jakarta Selatan, jadi uang rakyat dirampok sebesar 1 miliar. 5.626 anak keracunan di 16 provinsi akibat dari program makan bergizi gratis. Ini data yang miris banget, karena kita sedang ngomongin anak-anak yang sangat rentan banget teman-teman. Dan yang tadinya mau memberikan gizi baik bagi anak-anak, ini justru malah mengancam kesehatan dan mungkin bisa mengancam nyawa dari anak-anak itu sendiri. Sebenarnya kita lihat dulu, kenapa sih dilaksanakan program MBG ini? Yang pertama itu adalah untuk mengentaskan kelaparan teman-teman. Karena indeks kelaparan global dari Indonesia itu lumayan sedang di 16,9, ini tertinggi ketiga di ASEAN, atau nomor 77 dari 127 negara gitu ya. Jadi lumayan memprihatinkan. Kedua adalah untuk mengentaskan stunting. Teman-teman, stunting itu adanya gizi buruk gitu ya di anak-anak. Ini berpengaruh buruk banget terhadap fisik dan juga terhadap perkembangan otak anak-anak gitu. Katanya IQ orang Indonesia tuh 79 rata-rata, katanya ini lebih rendah dari King Kong. Bener nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya niatnya itu baik untuk membantu, tapi implementasinya yang sangat membagongkan. Kenapa tuh bisa begitu? Dan pertama, kapabilitasnya. Teman-teman yang buat kebijakan tentang MBG ini, ketua-ketuanya itu nggak ada yang backgroundnya dari ahli gizi. Mereka adalah ahli serangga, jenderal-jenderal purnawirawan yang nggak ada hubungannya dengan gizi. Makanya saat kita memberikan pekerjaan ke orang yang nggak ada backgroundnya, ya inilah yang terjadi gitu. Terus udah gitu, ini pelaksanaannya diberikan ke SPPG, sentra-sentra pelayanannya gitu kan. Terus udah gitu mereka menunjuk mitra-mitra lokal. Nah, mitra-mitra lokal ini siapa? Ini yang harus dijadikan pertanyaan. Transparansi Internasional udah berkata bahwa ini sebenarnya rawan banget untuk terjadi korupsi dari program ini. Jadi dugaan korupsi itu udah ada di Jakarta Selatan, jadi uang rakyat dirampok sebesar 1 miliar. Yang kedua, ada juga nih dari kalian itu ya, makasih yang udah share bahwa ada yang jadi mitra lokal sebuah PT yang menjual sahamnya secara bebas. Loh, jadi kalau ini sahamnya dijual, mereka mau melakukan MBG, berarti orientasinya udah keuntungan dong, bukan lagi untuk pengentasan gizi. Kenapa ini buruk banget? Karena kalau memang orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, teman-teman, yang akan terjadi adalah kita akan didekatkan dengan perusahaan-perusahaan dengan mental mencari keuntungan, sehingga mereka akan memotong budget sebesar-besarnya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Udah program sedahsyat ini untuk mengentaskan kelaparan, tugasnya adalah kepada anak-anak, masih juga mau dicari keuntungan. Dugaan korupsi yang ketiga juga ya, ini adalah banyak yang orang-orang DPRD yang jadi pemilik dari perusahaan-perusahaan MBG ini. Ini kerakusan, kemarukan yang luar biasa, karena harusnya dengan anggaran sebesar itu disebarkan ke masyarakat untuk membantu pengentasan kemiskinan, mengangkat roda ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Tapi bukan itu yang terjadi, lagi-lagi elit mengambil alih dari yang harusnya ini masyarakat yang diuntungkan. Jadi sekarang kapabilitas, ini udah jelek banget teman-teman. Kedua yang buruk dari MBG adalah anggaran. Jadi anggarannya itu gede banget, sekitar 71 triliun tahun ini dan 335 triliun untuk tahun depan. Dari mana anggaran sebesar itu? Dari memotong anggaran-anggaran yang lain, dan juga termasuk anggaran pendidikan. Jadi gaji-gaji guru, gaji-gaji honorer, dan segala macamnya itu jadi nggak dijadikan prioritas lagi. Fasilitas pendidikan untuk anak-anak mau ikut lomba, uangnya juga ikut diefisiensikan. Jadi bener-bener efisiensi dari mana-mana untuk program yang implementasinya ini sangat membagongkan. Banyak banget kasus-kasus yang terjadi dari MBG ini teman-teman. Mulai dari Pemda meminta orang tua untuk menandatangani perjanjian bahwa mereka nggak akan menuntut kalau adanya keracunan. Loh, kok malah mau ditutup-tutupi seperti itu? Bukannya harusnya kalau sampai terjadi keracunan, mereka menindak tegas menutup segala dapur-dapur lokal itu. Terus udah gitu pelaksanaannya itu nggak ada kualitas kontrol dari semua ini. Jadi nggak ada bimbingan itu gizinya, takarannya harus seperti apa, makanannya itu harus seperti apa, tempat pembuatan masakannya itu harus seperti apa, dapurnya apakah higienis, apakah sanitasinya baik, dan lain sebagainya, itu nggak ada teman-teman. Jadi makanya implementasinya menjadi sangat riskan seperti ini. Tadi kita bicara masalah stunting ya, banyak yang bilang ini sebenarnya tidak mengentaskan masalah stunting, tapi untuk lebih selengkapnya aku akan bahas di YouTube aku secara full apakah benar ini sebenarnya bisa mengentaskan masalah stunting. Yuk saksikan.